Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Gedung Ring, bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, betul-betul kalian dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran PPKN daring ketiga yang diasuh oleh Pak Edi Suprapto. Namun sebelum kita memulai pembelajaran daring ketiga semester genap tahun 2021 ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk belajar bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama pada pagi hari ini dalam pembelajaran PPKN kelas 9 bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi diri kita semua dan bagi keluarga serta masyarakat dan bangsa. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada anak-anak sekalian, jangan lupa absen terlebih dahulu. Dan yang kedua, persiapkan buku paket kalian, alat-alat tulis beserta buku tulis, dan pastikan HP kalian adalah tersambung dengan pembelajaran sistem daring yang berada di bawah pembinaan Pak Edi Suprapto, sehingga dengan tersambungnya HP kalian dengan pembelajaran yang berada di sekolah bisa membuat kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun materi pada pagi hari ini adalah melanjutkan materi pembelajaran pada prinsip-prinsip teladan dalam keberagaman, di mana minggu yang lalu kita adalah membahas prinsip persatuan dalam keberagaman yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Adapun tujuan pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama yaitu diharapkan siswa mengerti makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, diharapkan bisa menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Tentunya dua hal ini adalah berangkat dari tadi pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Kemudian indikator yang tidak kita capai yaitu siswa diharapkan bisa menjelaskan persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, indikator menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Itu yang tidak kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah anak-anakku sekalian, silahkan dibuka pada bukumu paket halaman 101, di halaman 101 sudah dibuka anak-anakku sekalian. Untuk itu di situ kalian akan mempelajari tentang keberagaman, mulai dari suku, adat istiadat, dan agama. Yang perlu kita bahas lebih dahulu diantaranya adalah suku. Kalau kita perhatikan,
suku di Indonesia ini kalau kita perhatikan, suku di Indonesia ini adalah berjumlah beribu-ribu suku. Dalam BPS atau Badan Pusat Statistik, sekali lagi Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah suku yang ada di Indonesia ini adalah 1128. Bisa dibayangkan anakku sekalian, kita saja yang ada di Jawa ini ada suku Jawa, ada suku Baduy, ada suku Sunda, bahkan yang berada di Jawa Timur ini ada suku Madura. Itu saja kita sudah melihat bagaimana mereka menggunakan bahasa adatnya, bahasa sukunya. Kita kadang-kadang ketika berbicara bersama karena saling mengerti, yang punya bahasa adat atau bahasa suku menggunakan, ditertawakan oleh temannya yang berbeda suku juga tidak akan tersinggung. Karena apa? Kita saling menyadari bahwa mereka yang tertawa adalah tidak mengerti bahasa yang kita sampaikan, atau bahkan dianggap bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka adalah dianggap lucu. Inilah keberagaman suku sehingga memiliki bahasa penyampaian yang juga berbeda. Namun kita pada prinsipnya adalah walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Walaupun berbeda suku, berbeda bahasa adatnya, kita tetap mengakui bahwa mereka-mereka itu adalah sama dengan kita. Bahwa yang ada di Jawa ini juga menggunakan bahasa Jawa, mungkin oleh mereka-mereka yang tidak mengerti bahasa Jawa juga akan tertawa. Tertawanya adalah bentuk kasih dan sayang, sebagai bentuk toleransi bahwa kita ini itulah kekayaan bangsa kita, sehingga semuanya adalah mengalami perbedaan mulai dari suku, bahasa, adat istiadat. Berangkat dari suku yang jumlahnya 1128 tadi, akan menggambarkan kehidupan betapa kayanya bangsa Indonesia dengan jumlah suku itu. Sehingga masing-masing suku melahirkan bahasa-bahasa adatnya, sehingga tidak akan dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Itu adalah merupakan kekayaan yang luar biasa yang harus kita akui. Dan bahkan bahasa atau bangsa-bangsa yang berada di luar negara kita ini adalah belajar bagaimana bangsa Indonesia yang memiliki beberapa ribu suku bisa bersatu. Sehingga pada saat ini Indonesia menjadi kiblat sebagai percontohan yang memiliki suku yang berbeda itu bisa bersatu dengan damainya di bawah lindungan Bhinneka Tunggal Ika, di bawah naungan dasar negara Pancasila. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi negara kita, sehingga bangsa lain banyak belajar kepada bangsa kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, patut kiranya kita untuk saling toleransi, saling menghormati dan menghargai di dalam perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu, perbedaan adalah merupakan kekayaan yang tidak bisa ternilai harganya. Tidak semua bangsa yang ada di negara lain memiliki khasanah budaya yang luar biasa seperti negara kita. Tidak bisa dibayangkan berapa nilainya bahasa yang dikeluarkan oleh masing-masing suku. Jika kita adopsi, kita kumpulkan, kemudian kita buat tayangan yang luar biasa dari sekian ribu. Ini adalah kekayaan yang luar biasa bagi bangsa kita. Oleh karena itu jangan sampai kekayaan ini adalah
hancur atau rusak karena perbedaan. Jangan sampai terpecah belah. Ini adalah sebuah kekayaan yang tidak bisa ternilai. Orang luar negeri datang ke Indonesia hanya ingin menikmati budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga para turis luar negeri datang ke Indonesia adalah untuk belajar dan sekaligus menyaksikan kebetulan bangsa Indonesia itu bisa dibuktikan dengan cara melihat langsung kepada budaya-budaya Indonesia. Melihat bagaimana kondisi suku bangsa Indonesia. Sehingga mereka sekaligus pertama sebagai income bagi bangsa Indonesia, dan yang kedua sekaligus mau tidak mau mereka adalah belajar dengan keberagaman bangsa Indonesia, baik keberagaman suku, keberagaman bahasa daerah, keberagaman adat istiadat yang bisa membangun menjadi satu, membaur menjadi satu, menjadi bahasa Indonesia, membaur menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Semuanya adalah berangkat dari keberagaman yang berbeda itu dan saling menghargai serta menghormati, sehingga terbentuklah kebersamaan, dalam arti adalah persatuan yang utuh, yaitu NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu kita pertahankan. Anak-anakku sekalian, untuk melihat keberagaman itu, yang menjadi tugas kalian, anak-anak sekalian, adalah mari kita saksikan atau kita lihat pada bukumu paket halaman 103. Di situ ada gambar 4.3, tergambarkan beberapa pakaian adat yang menggambarkan kesukuan. Pakaian adat itu menggambarkan suku. Sehingga tugasmu anak sekalian untuk memberikan jawaban pada buku tulismu, kalian tulis pada buku tulis jawabannya. Kalian amati dari gambar kiri sampai dengan kanan yang berjumlah 8 orang, jadi 4 pasang itu adalah menggambarkan suku mana saja, dan kalian beri penjelasan. Sehingga pada pembelajaran tatap muka kalian bisa mengumpulkan kepada guru untuk dinilai bersama hasil karya kalian selama daring. Kemudian tugas yang kedua yang tidak kalah pentingnya pada gambar 4.4. Kalian amati, di situ ada gambar miniatur. Jadi miniatur 6 siswa yang berpakaian ala agama masing-masing. Tugas kalian adalah untuk memberikan apresiasi terhadap 6 agama itu dengan menyebut nama agama, kemudian kitab sucinya sambil mengingat kembali ketika kelas 7 dulu. Jadi sekali lagi menyebutkan agama, kemudian kitab sucinya, sehingga pada pertemuan yang akan datang tugas 2 ini adalah menjadi catatan di buku tulismu, dan ketika bertemu pada pembelajaran tatap muka kita akan bahas bersama dan sebagai bentuk penilaian pada kegiatan pembelajaran daring. Untuk itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita belajar bersama ini adalah bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan anak sekalian dengan
belajar ini kalian menjadi orang-orang sukses di masa depan. Amin, amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihku anak-anak sekalian, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.